Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama dengan ketiga anak Tuhan untuk menyaksikan bagaimana komitmen mereka, sikap mereka untuk memberikan diri, ada mengalami persekutuan dalam baptisan bersama dengan Tuhan. Ya. Baptisan bukan untuk menyelamatkan. Baptisan adalah tanda yang mana seseorang adalah milik Tuhan dan bukan miliknya sendiri. Baptisan adalah kesadaran yang mana seseorang digerakkan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus agar kehidupannya mengalami kesadaran bahwa dia membutuhkan Yesus. Bukan hanya percaya, tapi ada tanda bahwa dia menyerahkan diri di dalam baptisan. Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan adalah tanda, kalau saya mengatakan itu satu paket untuk saudara mengalami kasih Tuhan. Saudara berani berdiri ketika Tuhan memanggil, berkata di hadapan Tuhan bahwa saya adalah orang yang percaya. Di dalam kekristenan, di dalam perjalanan orang percaya sejak kisah para rasul, kalau kita baca dengan seksama, ada jenis-jenis baptisan, ya. Bukan, saya tidak bicara tentang metode, caranya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi semenjak kitab Matius juga mencatat, Yohanes Pembaptis katakan di dalam Matius pasal 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini digenapi ketika hari raya Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ketiga, keempat, dan kelima. Baptisan air melambangkan tanda pertobatan. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes dan dilakukan oleh para murid. Bahkan lebih jauh juga Petrus katakan ketika dia menyerukan tentang nama Yesus dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, berilah dirimu dibaptis dan diperdamaikan dengan Allah sebagai tanda pertobatan sehingga kamu menerima pengampunan dosa. Baptisan air melambangkan tanda pertobatan, dan inilah yang dianut, inilah yang dipakai oleh gereja Kemahian Kingmi di tanah Papua. Jadi 3 anak dan sekalian kita yang sudah mengalami baptisan melalui baptisan air, ingat, baptisan air adalah tanda atau lambang pertobatan dan engkau sudah berkomitmen dengan Tuhan. Walaupun ada juga yang habis baptis masih kaki-kaki juga, masing-masing urusan dengan Tuhan, tidak urusan dengan gembala, karena komitmen mau di hadapan Tuhan bukan di hadapan manusia. Jadi jangan main-main dengan baptisan, karena baptisan juga melambangkan akan pengampunan dosa. Ketika para murid berada di sebuah kota, di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 16-17, waktu itu para murid mendapati orang-orang di kota tersebut, mereka belum menerima karunia Roh Kudus karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Filipus, ya, dan murid-murid yang ada pada waktu itu menumpangkan tangan di atas mereka. Kisah Rasul pasal 8 ayat 17. Lalu mereka menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada juga para murid pada waktu itu, mereka baptis tidak lengkap, hanya baptis dalam nama Yesus. Dan ada juga baptisan hanya melalui baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5 katakan, Yohanes membaptis kamu dengan air, kata Yesus sebelum terangkat ke surga. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi jangan alergi kalau ada yang lihat, oh ini mereka ini kenapa baptisan Roh Kudus?
Kelihatannya tidak betul ini. Mereka di dalam nama Yesus. Ini tidak betul lah. Saya mau bilang, itu karena kamu belum baca Alkitab. Alkitab juga mencatat ada beberapa jenis baptisan. Tapi hari ini sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan, bersama-sama melihat baptisan yang Yesus ajarkan, baptisan yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, pergilah, kata Yesus, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan yang sebentar kita langsungkan atas kesadaran, atas kerinduan, atas komitmen mereka, baptisannya lengkap. Jadi habis ini jangan cari baptisan tempat lain lagi. Saya baptis nanti belum ini, jadi masih belum bertobat baik-baik, jadi nanti baptis tempat lain ya. Itu karena aku belum pahami baptisan dengan benar. Tapi hari ini saya mau tegaskan sekali lagi baptisan yang akan kita sama-sama saksikan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, setelah mengalami baptisan artinya hidupmu bukannya milikmu lagi, tetapi Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup. Waktu mereka ada dalam bimbingan baptisan, saya katakan, siapa yang suruh kamu baptis? Ada dorongan, ada desakan, nah, atau ikut rame? Kalau kerinduan, kalau komitmen, kalau hatimu yang digerakkan oleh Tuhan, berarti ingat, hidupmu bukannya milikmu lagi, tetapi Kristuslah yang ada. Dan Tuhan mau setelah saudara dan saya sudah mengalaminya, kita menjadi alat, kita menjadi pembawa pesannya Tuhan yang efektif bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang gadis di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Bagaimana gadis ini, bagaimana perempuan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk seorang panglima yang bernama Naaman disembuhkan. Mari kita lihat dan baca bersama 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sudah temukan amin? Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Saya akan baca ayat yang pertama, sekalian kita baca ayat yang kedua, dan ayat ketiga kita baca secara bersama-sama. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Silakan ayat 2. Ayat 3 kita baca bersama-sama. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Luar biasa, lihat pernyataan yang dahsyat, kalimat dan keberanian yang luar biasa dari seorang pelayan, seorang budak, seorang bawahan, seorang yang tertawan, yang berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari sakitnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dari seorang perempuan Israel yang namanya tidak dicatat oleh Alkitab, tapi kehidupannya, sikapnya, keberaniannya membuat perubahan dan membuat seorang Naaman menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Coba kita bayangkan situasi yang ada pada saat itu.
Kalau kita baca dengan baik, kalau kita pahami dengan jelas kisah tentang seorang Naaman yang adalah panglima Raja Aram. Orang Aram ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bukan orang-orang bangsa yang menyembah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Dan mereka mengalami kemenangan atas bangsa Israel. Jadi dalam perjanjian lama, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, ketika mereka taat, mereka diberkati dan diberikan kemenangan. Tapi ketika mereka tidak taat, mereka dikutuk, mereka dibuang, mereka tertawan, mereka kalah dalam peperangan. Dan dalam kisah ini, orang Aram menang atas orang Israel. Dan ada seorang gadis yang ditawan. Jadi gadis ini sudah jelas dia adalah budak, dia adalah bawahan, dia tidak mempunyai andil apa-apa atas hidupnya. Tapi sikapnya, tapi keberaniannya, tapi pernyataannya ketika melihat tuannya, suami dari nyonyanya yang sakit, dia memberanikan diri untuk berkata bahwa sekiranya tuanku menghadap Nabi yang di Samaria. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita berada pada posisi gadis itu, pada masa itu, tentu saya percaya secara psikologi ada tekanan. Saya percaya ada ketakutan. Saya percaya pada waktu itu gadis itu akan ada banyak pertimbangan untuk menyampaikan pesan dan pernyataan di ayat 3 ini. Tidak mudah seorang yang tertawan, seorang yang statusnya budak, bisa memberanikan diri untuk berbicara kepada nyonya. Hari ini tidak ada lagi sistem budak. Tapi mungkin ada atasan, ada bawahan. Ada yang mempunyai kedudukan di atas atau di bawah, dan kadang-kadang ada ketakutan kalau yang namanya pegawai biasa ke bawahan, baru mau sampaikan pesan kepada pimpinan, ya, atau orang yang statusnya dari kasta yang rendah mau sampaikan kepada orang yang memiliki status atau jabatan yang tinggi. Naaman ini firman Tuhan katakan dia adalah pahlawan yang sudah memberikan kemenangan kepada Raja Aram, kepada bangsa Aram. Dia dipandang oleh Tuhannya jadi Naaman ini bukan orang sembarangan. Naaman ini adalah seorang yang bisa dikatakan orang nomor 2 di kerajaan, atau orang yang punya posisi yang strategis. Tapi gadis ini memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca kisahnya waktu Naaman pergi ke negeri Israel menghadap raja, dan waktu Naaman belum ketemu sama Elisa, kita baca kisahnya ya. Singkat cerita, Elisa bilang begini, kau pergi ke kolam. Naaman saja protes, masa saya datang sih saya tidak ketemu itu Nabi baru, tidak tumpang tangan apa, tapi suruh saya pergi celup badan di kolam 7 kali. Ya. Lihat dari pernyataan ini, Naaman bukan orang sembarangan. Ya. Nabi saja dia protes, raja saja dia protes, dan gadis ini memberanikan diri. Ada resiko. Bayangkan kalau seandainya Naaman tidak sembuh, seandainya Naaman pulang masih dengan penyakit kusta yang sama, saya percaya gadis itu akan diganti, tidak selamat. Jadi ketika gadis ini memberikan pernyataan di ayat 3, dia juga mempertaruhkan keadaan, bahkan nyawanya. Tapi lihat sikap dan keberanian. Mengapa gadis ini berani menjadi alat untuk menyampaikan pesan kebenaran? Saya percaya gadis ini pernah mengalami jamahan Tuhan.
Dia pernah, minimal dia pernah melihat secara langsung mujizat atau perkara yang Elisa lakukan, atau perkara yang Tuhan buat untuk bangsanya, sehingga dia berani berkata kepada nyonyanya dalam status sebagai budak, dalam status sebagai orang biasa-biasa saja. Dia katakan, sekiranya Tuanku mau pergi, ada seorang nabi dan kau akan mengalami pemulihan. Singkat cerita demikian, dia akan menyembuhkan engkau dari sakit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda mau dipakai Tuhan, amin. Anda mau menjadi pembawa pesan Tuhan, amin. Yesus katakan, pergi jadikan segala bangsa muridku. Ketika kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, tanggung jawab kita adalah memberitakan kematian Kristus. Oleh sebab itu saya berdoa dalam nama Yesus, sekalian kita juga mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Yang membaptis, alamilah Tuhan, dan Tuhan mampu memakai kita. Masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan hidup, itu semua dipakai Tuhan agar engkau mengalaminya, amin. Jadi jangan jauh dari Tuhan kalau ada masalah. Ada masalah justru jauh dari persekutuan ini salah. Justru ketika Anda datang dalam masalah, Anda dalam pergumulan, datang kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan mau memakai dan mau berjumpa dengan engkau, mau menjadikan hidupmu, sehingga ketika Anda mengalami Tuhan, Anda juga dapat berani berkata, datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan itu, datang karena Tuhan mau melawatmu, amin. Jangan malu menyaksikan nama Tuhan, jangan malu bercerita tentang Tuhan, dan alamilah kuasa Tuhan, alamilah jamaah dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karena itulah yang akan mengubahkanmu dan menjadikanmu lebih baik. Yang kedua, dari gadis ini kita belajar, kalau kita cermati dan kita simak pernyataan dari gadis ini di dalam ayatnya yang ketiga di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ketika dia berkata tentang nabi yang di Samaria, ketika dia berkata tentang kesembuhan yang dilakukan oleh nabi yang dipakai oleh Tuhan, pernyataan ini lahir bukan hanya karena dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi saya percaya di dalam tawanan, di dalam statusnya sebagai budak, di dalam statusnya sebagai orang yang tidak merdeka, dia masih memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia masih mengingat Tuhannya. Dia masih memiliki relasi yang baik atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga timbullah pernyataan yang luar biasa, timbullah keberanian dan keyakinan untuk berkata kepada nyonyanya, untuk berkata kepada orang yang statusnya, yang adalah Tuhan atau pemilik hidupnya saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan juga diperlukan agar Anda dapat dipakai Tuhan, agar Anda juga dapat menjadi saluran berkat, agar Anda terus mengalami jamahan Tuhan, terus diangkat Tuhan, dipakai dan diurapi Tuhan. Firman dan doa, itulah kekuatan kita orang Kristen. Anda datang ke gereja, Anda datang ke persekutuan, Anda datang menghadap Tuhan, ada firman, ada doa, itu kekuatan. Anda tidak datang, saya bilang ini persembahan bagi 50 masing-masing ya. Ini kuat satu minggu makan kan satu. Tidak ya. Kekuatan kita orang percaya itu adalah firman dan doa. Firman dan doa itulah perisai kita. Waktu saya bertamat, waktu saya setelah tamat, ketika berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, sekarang sudah almarhum, Ibu Pendeta
Petronella tubuh murid. Seorang yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan yang luar biasa sebagai penginjil. Dia katakan karya, kekuatan sebagai hamba Tuhan tidak ada tempat lain. Kekuatanmu sebagai hamba Tuhan adalah firman dan doa. Dan itu baik, karena kemanapun kau pergi, yang menjadi kekuatanmu adalah firman dan doa. Jadi inilah yang saya sampaikan ketika ada dalam pelayanan. Yang saya sampaikan kepada orang yang saya layani, firman dan doa. Itulah senjata kita orang percaya. Jangan abaikan firman, jangan abaikan doa, karena itulah yang akan membangun hidupmu, membangun hidupmu, relasimu dengan Tuhan baik. Ketika Anda berdoa, Anda menyampaikan keluh kesah. Ketika Anda mendengarkan firman, Anda mendengarkan suara Tuhan. Amin. Jadi pas lengkap satu paket. Jangan cuma tahu berdoa saya tapi malas baca firman. Hari-hari ini banyak orang yang malas baca firman, akhirnya terlalu mengaminkan dengan pengajaran. Baca firman setengah-setengah tidak lengkap. Akhirnya apa? Muncullah aliran-aliran yang nyata. Ya itu sudah jawab sendiri. Ada itu aliran apa? Kristen progresif. Macam-macam banyak. Dan itu sudah sejak masa Tuhan Yesus. Sejak masa gereja mula-mula banyak bidat-bidat, nabi-nabi palsu. Bahkan kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Kitab Ulangan 18 kalau saya tidak salah, di situ juga dikatakan ada nabi-nabi palsu. Mereka berbicara bernubuat atas nama Allah, tapi nubuat itu tidak terjadi. Ini tanda-tanda nabi-nabi palsu yang berbicara atas dasar yang tidak benar, bukan atas dasar firman Tuhan. Sekali lagi, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ada kepekaan. Ketika persoalan dihadapkan denganmu, ketika Anda melihat orang lain ada masalah, seperti gadis ini, dia tidak pandang statusnya, dia tidak pandang keberadaannya, dia tidak lagi menghiraukan namanya sebagai seorang tawanan, tapi ada kepekaan dan keberanian dari Tuhan, sehingga dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria, nabi itu akan menyembuhkannya. Dan waktu Naaman berjumpa dengan nabi, waktu Naaman mengalami kesembuhan, dia menjadi orang yang percaya. Penginjilan dilakukan oleh perempuan ini karena apa? Karena ada suara yang berkata kepada nyonyanya bahwa kau bawa suamimu untuk pergi menghadap nabi. Jadi penginjilan itu juga bisa dilakukan dengan perkataan yang sederhana. Amin. Ya. Dan ini dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus ketika Anda memiliki hubungan baik dengan Tuhan, karena ada kepekaan ketika situasi atau masalah diperhadapkan atau ada di sekitar. Yang berikut, yang terakhir, menjadi pesan Tuhan, menjadi pembawa pesan Tuhan. Bukan hanya ketika Anda memiliki atau mengalami jamahan Tuhan, bukan hanya karena Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan ada kepekaan ketika melihat persoalan, tetapi Anda juga berani mengambil risiko karena kebenaran. Perempuan ini dia berani mengambil risiko. Ada tindakan, dia tidak hanya diam dan berdoa. Alkitab tidak catat dia masuk dalam kamar, doakan nyonyanya, doakan tuannya, tidak. Tapi dia bertindak dengan iman. Karena kebenaran, dia harus mengambil risiko yang besar. Saya percaya selama perkataannya itu disampaikan dan selama menunggu Naaman yang diutus oleh raja bersama dengan pundi-pundi membawa kepada raja Israel, Naaman ini banyak bergumul. Gadis ini banyak bergumul ya. Gadis ini juga pasti tinggal tenang di rumah juga was-was lalu. Tuhan, ini kalau tidak sembuh,
Naaman kalau tidak sembuh mati sudah saya. Selesai sudah hidup saya. Tidak tahu saya mau dijadikan apa. Dan ada kemungkinan besar. Mungkin saya dijual sebagai budak, atau lebih parahnya mungkin saya akan dihukum mati. Dia berani mengambil risiko tindakan karena kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini situasi diperhadapkan di sekitar kita. Ada banyak hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Dapat membuat kita kadang-kadang bermain-main, bahkan kita berlaku curang atau tidak benar. Pertanyaannya, apakah Anda mau mengambil resiko karena kebenaran? Apakah Anda mau tetap ada di dalam kebenaran atau Anda hanyut? Atau Anda kemudian masih berkompromi dengan yang namanya ketidakadilan? Gadis ini atau perempuan ini adalah teladan yang luar biasa. Namanya tidak dicatat oleh Alkitab. Tapi saya percaya waktu itu juga, karena ada satu jiwa dimenangkan, namanya dicatat di surga. Malaikat bersorak. Dan saya percaya bahwa jamaah Tuhan yang datang kepada Naaman, kepercayaan yang baru yang dimiliki oleh Naaman ketika mengalami kesembuhan dengan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Israel, Naaman pun menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya percaya orang-orang Aram, minimal panglima-panglimanya atau bawahan-bawahannya, rekan-rekannya, ya, atau orang-orang yang dia jumpai, dia akan cerita tentang Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Ini bermula dari siapa? Bermula dari seorang gadis yang berani mengambil resiko karena ada kebenaran, karena dia mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maukah Anda menjadi pesan Tuhan? Maukah Anda dipakai Tuhan? Belajar dari gadis, seorang perempuan yang tidak tercatat namanya, yang kita tidak ketahui, tapi Alkitab mencatat dan Tuhan mengetahui. Gadis ini menjadi teladan bagi kita. Rahasia gadis ini bisa menjadi pembawa pesan Tuhan yang efektif, yang menyebabkan Naaman mengalami kesembuhan, bahkan mengalami firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena gadis ini punya pengalaman, punya perjumpaan, punya rekam jejak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena gadis ini juga bukan hanya sampai di situ, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ada kepekaan yang Tuhan kerjakan melalui Roh-Nya yang kudus ketika melihat masalah yang terjadi di dalam rumah nyonyanya. Tapi juga gadis ini berani mengambil risiko karena ada karena kebenaran. Dia mempertaruhkan segala-galanya, bahkan nyawanya dia pertaruhkan. Jadilah saksi Tuhan. Jadilah orang-orang yang membawa Injil Tuhan dengan benar. Jangan hanya ada di wadah gereja kemah Injil, tapi Anda lupa untuk menjadi alat, menjadi garam, menjadi surat-surat Kristus yang tertulis. Biarlah Injil Tuhan terus tersebar, dan orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan, mereka tertolong. Karena apa? Karena ada perkataan sederhana seperti garis ini. Dan ini disebabkan karena Anda punya Tuhan, karena Anda sudah mengalami Tuhan, karena ada kepekaan, karena ada tindakan keberanian didasarkan pada kebenaran. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa.